Karena kalau mimpi saya sendiri mungkin ya hanya sebatas apa yang ada di pikiran saya, tapi ketika saya bisa berkolaborasi dengan semakin banyak orang yang mereka juga punya mimpi-mimpi yang besar, maka saya harap ini akan menjadi hal yang lebih besar dan bisa kita raih dengan lebih cepat, kayak gitu. Jadi alhamdulillah Nice Dental sudah berjalan 4 tahun. Nah, sesuai dengan tema tahun ini, itu saya ambil karena saya simpulkan dari 4 tahun berjalan ya, di sini saya ingin menyebarkan lebih banyak lagi kebahagiaan gitu ya, spreading smiles dan connecting dreams gitu. Karena di sini saya belajar banyak bahwa kita butuh kolaborasi. Halo, assalamualaikum. Saya Nayu. Saya di sini sebagai owner dan dokter gigi di Nice Dental Clinic. Ya, kalau awal berdirinya Nice Dental itu kan 4 tahun lalu ya. Tapi sebetulnya kalau saya flashback, ide untuk mendirikan sebuah layanan kesehatan gigi yang terbaik secara kualitas gitu ya, itu sebetulnya sudah ada sejak 12 tahun yang lalu. Ya, jadi 12 tahun yang lalu saya punya ide itu, punya keinginan itu, dan sejak itu pula semangat dan doa itu terus digaungkan gitu. Sampai akhirnya di tahun 2020 Allah mengizinkan untuk bisa membuka praktek dokter gigi seperti itu. Awal mulanya memang di tahun 2019, di tahun sebelumnya itu saya kan resign dari pekerjaan saya sebelumnya, dari klinik tempat saya bekerja sebelumnya. Kemudian di tahun 2020 saya izin ke suami untuk membuka praktek. Nah, di situ suami saya itu memberikan izin, tapi dengan syarat ketika saya membuka sebuah praktek atau membuka apapun itu yang saya kerjakan, itu tidak untuk diri saya sendiri gitu. Jadi ini harus besar, yang kamu kerjakan ini harus besar dan harus bisa memberikan kebermanfaatan yang luas gitu. Nah, dari situ sejak saya mendirikan di awal tuh saya sudah berpikir ini harus menjadi satu yang besar gitu. Nah, ketika itu saya pun otomatis yang ada di benak saya ketika ingin memberikan kebermanfaatan yang luas, saya harus berkolaborasi gitu. Jadi emang dari awal saya mengajak teman-teman dokter gigi untuk bergabung bersama. Jadi memang dari awal sudah menjadi praktek bersama. Kalau saya flashback lagi ketika saya menjalani itu, ya pendidikan itu, saya tuh dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang dan lingkungan yang membuat saya tuh bisa belajar lebih banyak gitu ya, lebih fokus di dunia praktisi gitu. Sampai akhirnya saya pun memilih untuk fokus berpraktek, memilih untuk jalan praktek dokter gigi gitu di dunia praktisi. Karena kan dunia kedokteran itu banyak ya profesinya, bisa memilih jadi dosen ya, akademisi ataupun yang lain-lain. Tapi pada saat itu saya merasa enjoy gitu di praktek ini sehingga saya belajar. Mungkin bisa dikatakan lebih awal ya ketika koas itu saya sudah mulai belajar praktek, kemudian saya belajar manajerial itu mulai dari saya masih pendidikan. Jadi saya banyak banget dapat pengalaman di sana. Kemudian karena background dari keluarga juga orang dagang mungkin ya, jadi saya itu ada feeling berbisnis itu mungkin ada ya sejak kecil. Jadi ketika saya kuliah, saya tuh juga banyak bertemu ya dengan mentor-mentor saya yang mengajari saya berbisnis gitu. Jadi belajar usaha, bagaimana membangun relasi, bagaimana yang lebih penting adalah mental untuk berbisnis itu saya banyak belajar ketika saya kuliah kayak gitu. Kemudian saya membuka praktek dokter gigi ya pada saat itu sebetulnya modalnya itu sangat-sangat minim ya. Bisa dikatakan pas karena pada saat itu saya punya idealisme ingin membuka praktek layanan dokter gigi yang
bisa memberikan kualitas yang baik. Sehingga ketika memilih untuk membuka suatu praktek dokter gigi dengan layanan yang bagus, dengan alat bahan yang mendekati sempurna gitu ya, pada saat itu. Nah, itu bagi kami itu bukan uang yang kecil gitu ya, jadi modalnya itu besar. Nah, tapi saya sadar gitu ya bahwa kita itu sebagai manusia nggak berhak untuk mengatur kuasanya Allah gitu ya. Jadi bisa nggak ya, terus kemudian nutut nggak ya, itu bukan urusannya manusia gitu ya, itu urusannya Allah. Jadi ya udah, saya pada saat itu yakin aja, karena tugasnya manusia itu kan cuman yakin pada kuasanya Allah ya. Jadi saya yakin aja gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu Allah memberikan rezeki, terus kemudian ada investor gitu ya yang berbaik hati mau bekerja sama, dan akhirnya saya habiskan itu modal untuk memenuhi fasilitas di ruangan praktek dokter gigi. Karena pada saat itu saya inginnya siapapun dokter gigi yang praktek, termasuk saya, itu merasa nyaman di sana. Ya. Kemudian saya memutuskan untuk menyewa satu ruangan yang kecil ya, bisa dikatakan itu kecil. Sampai saat ini pun mungkin kurang ideal itu untuk praktek dokter gigi yang sempurna. Tapi di situ saya beranikan untuk membuka praktek di situ, dan saya berdoa, ya Allah, semoga di tempat ini bisa menjadi berkah bagi banyak orang, bisa mengalirkan manfaat sebanyak-banyaknya, terus kemudian bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi siapapun yang bekerja di sini dan berada di sini, gitu, termasuk para customer-nya. Saya langsung mengajak berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang mau bergabung di sini. Tapi pada saat itu pertanyaan saya nggak hanya mau bergabung ya, tapi mau bertumbuh, mau belajar, dan mau mengembangkan bersama, gitu. Nama saya Hera Septania Mukti. Saya adalah dokter gigi di Nice Dental. Nama saya Dr. Gigi Lucy, saya dokter gigi di Nice Dental Clinic. Oke, di sini saya Dr. Ahmad sebagai dokter gigi di Nice Dental Clinic. Nama saya Juta Putri, saya di Nice sebagai asisten perawat gigi. Halo, nama saya Karimatul Fitri, saya sebagai dokter gigi di Nice. Namanya Bu Hori, jabatan sebagai asisten dokter gigi. Saya email, saya admin Nice Dental dan Spa. Halo, saya Dr. Gigi Terbiana. Saya dokter gigi di Nice Dental Clinic. Kerja di Nice sudah dari 2020, kayaknya bulan Januari. Pokoknya semenjak Nice pertama kali buka, saya sudah bergabung. Saya sudah 3 tahun kerja di Nice, mulai tahun 2020 pertengahan, berarti 3,5 tahun ya. Saya di Nice Dental Clinic sudah dari 2020. Waktu itu kebetulan ketika baru lulus dari pendidikan, langsung diajak sama ownernya untuk bergabung dalam tim Nice Dental Clinic, seperti itu. Dulu saya kebetulan sudah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih 1 bulan sepertinya. Udah kurang lebih 1 tahun berada di Nice sebagai dokter gigi. Kurang lebih sudah 7-8 bulanan. Saya 6 bulan di Nice. Tantangannya itu kita harus tahu porsi masing-masing ya. Kekuatan kita ada di mana, terus kemudian kekurangan kita ada di mana. Ketika kita sudah mengenal potensi kita, mengenal apa kekurangan kita, kita tahu positioning kita di mana. Terus kemudian kita juga harus tahu, kita kan pekerjaannya ini bertim ya. Kita harus bisa menangkap masing-masing orang ini punya kapabilitas di mana, kelebihannya di mana, sehingga kita bisa
menempatkan orang-orang sesuai dengan kelebihannya, sesuai dengan kapabilitasnya, sehingga nantinya sistem ini bisa berjalan dengan maksimal kayak gitu. Tantangan terberat saya rasa pada saat itu kondisinya sedang pandemi COVID 2019. Jadi untuk pengerjaan pasien ya harus memerlukan usaha yang ekstra. Pakai APD segala macam seperti astronot dan panasnya terasa waktu itu, seperti itu. Tantangan terberat itu waktu kita COVID. Jadi waktu COVID itu Nice Dental Clinic itu sudah beroperasi gitu ya. Jadi udah melakukan perawatan yang banyak aerosolnya. Di situ juga saya juga pernah kena COVID waktu itu gara-gara praktek kayak gitu. Itu sih yang paling berat. Jadi masa-masa COVID di awal-awal Nice Dental Clinic berdiri, kita harus survive, kita harus tetap melayani pasien. Terus dari kita semua juga banyak yang terinfeksi virusnya. Kayak kita sendirian gitu loh. Banyak dokter gigi yang nggak mau buka, tapi Nice Dental Clinic waktu itu tetap buka demi melayani orang-orang biar nggak semakin banyak yang terpapar virus gara-gara mencari dokter gigi yang mau melakukan perawatan. Tantangan terberat itu karena saya itu berawal dari koas yang pandemi sih ya, terus langsung bertemu dengan pasien secara langsung, kayak gitu aja sih. Lebih protokol itu lebih penting. Tantangan terberatnya sih mungkin di waktu. Udah beranak 2, jadinya sering telat mungkin ya. Mohon maaf ya, Dok. Gitu. Selebihnya happy-happy aja. Menurut saya, sampai saat ini tantangan terberatnya adalah pada saat pandemi. Jadi, banyak sekali keterbatasan dalam melayani pasien. Namun, hal itu tertangani oleh fasilitas dari Nice Dental Clinic. Kalau mencari tim itu juga susah, cuman menurut saya sih berusaha ya. Saya berusaha mencari tim, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan orang-orang terbaik gitu ya, yang ada di sini, sehingga Nice besar juga karena tim. Saya bilang karena tim ya gitu. Nah, mereka bisa ada di sini tuh saya percaya tuh Allah yang menggerakkan hatinya mereka gitu ya. Jadi kalau saya mungkin menjalani selama 4 tahun ini ya, ketika ada problem gitu, saya butuh orang seperti ini, ternyata ya Allah kirimkan gitu, tidak lama ternyata ada orang yang masuk dengan kapabilitas yang bisa memenuhi kekurangan tersebut gitu, sehingga problem itu bisa segera teratasi. Suasana kerja di Nice Dental Clinic ini sangat asik ya. Jadi selain bekerja, kita juga punya teman baru, punya saudara baru, punya geng makan-makan baru. Soalnya saya kalau bekerja selalu membawa makanan, terus enak gitu. Jadi misalnya butuh apa-apa itu kita tinggal bilang aja gitu. Kita butuh ini loh buat pasien. Yang penting itu buat kebaikan kita, pasti di ACC sama Bu Owner dan sama Dr. Ahmad. Menyenangkan, seru, nggak bosen. Terus Nice itu mendengarkan keinginan para operator sih. Jadi semuanya serba lengkap dan ada. Suasananya sih alhamdulillah seneng, sangat sangat kekeluargaan sekali. Semua dokternya itu sabar-sabar, saling merangkul. Pokoknya nyaman lah kerja di Nice itu. Menyenangkan ya, asik tentunya. Karena orang-orangnya juga baik, selalu mendukung. Terus kita juga saling belajar bersama. Sangat menyenangkan. Enak, dokternya enak, semuanya enak. Timnya bisa diajak maju semuanya. Nyaman, karena saya juga handle dari jauh, jadi alhamdulillah masih aman terkendali. Kalau perasaan ingin nyerah itu jujur nggak pernah ya.
Cuman ada momen di mana saya itu ngerasa kadang berpikir gimana caranya ini agar untuk lebih besar lagi, agar bisa lebih berkembang lagi kayak gitu. Nah, kadang ada rasa kayak bisa nggak ya, kayak layak nggak ya kita dipercaya gitu oleh customer gitu yang semakin banyak. Gitu. Nah, tapi momen ketika saya berpikir agak ragu gitu ya, itu ketika itu pula diingatkan gitu ya sama Allah bahwa nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba ada sesuatu yang bikin saya terpush lagi gitu untuk semangat lagi. Entah itu datang tim baru, entah itu ada request dari customer yang membuat saya langsung membuka mata bahwa oh iya ini harus kembali lagi ke mimpi awal saya gitu, seperti itu. Jadi kalau nyerah nggak pernah, tapi semakin kesini saya semakin yakin bahwa ini harus jadi besar, harus jadi bermanfaat, karena apalagi saya dikelilingi sama tim yang orang-orang itu sangat-sangat hebat, kayak gitu. Harapannya semoga Nice Dental Clinic semakin besar, semakin luas gitu ya. Gedungnya juga jangkauan masyarakatnya, terus dan buka cabang baru, itu aja sih. Harapan saya untuk Nice, yang pasti Nice lebih berkembang, terus lebih maju, bisa lebih memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, lebih bisa dikenal orang, terus mungkin dari tahun ke tahun anggotanya bisa semakin bertambah. Harapan saya ke depannya Nice Dental Clinic semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Semoga Nice bisa berkembang jadi lebih besar, bisa punya cabang lagi di mana-mana. Terus lebih sukses lagi, pasiennya banyak. Udah, tambah sukses aja. Tambah jaya. Semoga Nice Dental Clinic menambah cabang yang kedua dan menambah DU lagi. Harapannya untuk Nice Dental Clinic ke depannya lebih maju lagi, ya syukur-syukur bisa buka cabang atau tempat yang lebih strategis ya, mungkin di dekat jalan raya dan lain-lain gitu. Terus ya lebih berkembang. Yang pastinya semoga Nice semakin berkembang, semakin memberi dampak positif untuk internal eksternal, jangkauannya cuman nggak sampai di Purwosari Purwodadi aja, sampai Singosari, sampai area-area luarnya. Terima kasih. Harapannya Nice ini akan bertumbuh jadi tempat untuk belajar, tempat untuk bertumbuh, tempat untuk menebarkan manfaat bagi semua orang yang ada di sini ya. Saya ingin ini menjadi satu nggak hanya layanan kesehatan gigi saja atau layanan baby spa saja, tapi nantinya akan berkembang jadi unit-unit layanan yang lainnya gitu ya. Kalau target kami yang terdekat, kami pingin banget bisa mengupgrade ya praktek ini menjadi klinik utama ya, klinik utama layanan spesialis dokter gigi umum dan klinik laktasi. Harapan kami sangat besar ya. Kami ingin ini berkembang lebih besar lagi, kalau dalam waktu dekat inginnya ke sana gitu arahnya. Tapi kami tidak menutup kemungkinan juga ketika ada unit bisnis baru yang berlainan dengan layanan kesehatan. Gitu. Bismillah, saya yakin sih ini akan besar dan akan berkembang.